Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya langsung ke Mas Arya Bima. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Arya Bima, kerusakan dampaknya terhadap demokrasi kita seperti apa menurut Anda? Kalau memang ya potensial masih saat ini Mas Gibran menjadi bacawa presnya Prabowo Subianto dari kacamata PDIP. Iya, Presiden. Ini kan kita juga ingin pilar demokrasi ini ingin menjadikan Indonesia yang lebih baik dan lebih maju dengan sistem demokrasi, dengan jalan kepartaian, dengan pelaksana KPU, dan atas dasar konstitusi, pileg adalah pesertanya partai politik, pilpres adalah partai yang diusung partai politik, dan juga DPD dan undang-undang satu-satunya undang-undang yang setiap 5 tahun kita kaji itu kan undang-undang pemilu, karena kita ingin berharap di setiap kali kita praktek berdemokrasi itu ada aksi refleksi, ada kajian-kajian mana-mana sistem yang tidak sempurna tapi akan selalu kita perbaiki sesuai dengan kematangan elit dan kematangan rakyat di dalam proses penyadaran kita berpolitik, sehingga Pancasila ini sebagai ideologi yang dinamis dapat kita implementasikan ya terus dengan mengarah demokrasi yang mengarah pada sistem trias, penguatan trias politika, di mana sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang semakin memberikan fungsi peranannya masing-masing, yang buntut-buntutnya dari rakyat oleh rakyat itu kan tanggal 19 April 2019 menghasilkan Pak Jokowi menghasilkan DPR, menghasilkan gubernur, bupati, wali kota. Untuk rakyatnya kan 5 tahun. Gitu kan. Nah, semakin fungsi legislatif, eksekutif, yudikatif ini semakin hari semakin berkualitas, ujung-ujungnya kan rakyat yang untung. Kalau sistem kayak gini kan yang rugi jelas rakyat dan bangsa. Hari-hari ini kalau kemarin kan kenapa threshold 20%? Iya, ya daripada akhirnya toh mau 5, 4, 7 konstitusi mengatakan 2 kandidat, itu kan masih 2 kandidat. Nah, daripada akhirnya berkoalisi di sepanjang jalan, kita coba 20%. Mereka berembuk, akhirnya mengerucut. Ini 3 kok setiap penyelenggaraan 17 triliun. Bahkan kita bicara pilpres sudah sejak Februari 2023, 2 tahun kita bicara politik. Nanti kalau 2 putaran baru Juni, hampir 2 tahun kita nggak produktif. Misalnya demikian evaluasinya. Ini kan produktif, ya. Terus bagaimana pengadilan terakhir, cara kita bermanuver sebagai politisi, dan bagaimana membangun demokrasi yang sesempurna-sempurnanya dalam keterbatasan kematangan elit maupun kematangan rakyat dengan berbagai terbuka tertutup. Ini kan sehat. Terbuka plus minusnya begini, tertutup plus minusnya begini, 0% begini. Fungsi MK yang akan melihat sebagai arah yang memberikan dasar yang paling kuat, kok kemudian digrounded dengan seolah-olah ada kekuatan besar yang akan memainkan fungsi Mahkamah Konstitusi, yang itu adalah sandaran terakhir orang-orang seperti saya ini bermanuver memainkan konstitusi dengan undang-undang. Itu kan sandaran kita terakhir. Nah, ini yang saya tidak percaya. 2 kali pilpres saya itu sampai Pak Jokowi hanya menang sekitar 54 dan 56. Tidak ada selisih jauh dengan Pak Prabowo sebagai mitra kontestasi kita. Itu tidak ada yang namanya peran eksekutif, peran aparat, kayak peran yudikatif kayak untuk memenangkan. Pak Jokowi orang yang sangat baik bagaimana mentradisikan berdemokrasi dalam posisi kepentingannya dia sendiri saja. Dia tidak main-main di dalam mentradisikan ini. Bahkan di media sosial kita masih bingung undang-undang ITE, apakah ini kebablasan, apakah ini sesuai dengan peradaban kebebasan yang akan kita bangun. Ya, hanya semacam itulah, itu mengarah demokrasi yang sehat. Nah, kalau sekarang ini, mohon maaf, ya kan, seolah-olah eksekutif Pak Jokowi difigurkan mengatur perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi yang itu adalah adik iparnya diajukan oleh PSI tadi, menjadi tidak sehat, dan itu hanya abstraksi-abstraksi yang menurut saya tidak percaya, dan saya juga percaya tidak akan terjadi karena tadi
Ya. Jokowi adalah orang yang betul-betul mempersiapkan dirinya untuk membangun bangsa ini baik baik Indonesia yang lebih maju dalam sistem demokrasi yang semakin matang dan semakin dewasa. Ya. Nah, kalau obsesi atau persepsi publik yang sekarang ribut di media massa itu yang sangat tidak membangun kematangan kita berdemokrasi itu terjadi, itu yang saya katakan setback, mundur ke belakang lagi kita. Diskusinya jelek banget. Ya. Di TV ini juga tidak mematangkan. Saya kira itu. Ya, kalau memang posisi atau pandangan dari PDIP demikian, apakah artinya juga bisa dimaknai bahwa PDIP sendiri kecil kemungkinannya untuk mempertimbangkan Mas Gibran sebagai bacawa pres dari kader sendiri, dalam hal ini adalah bacawa pres dari Ganjar Pranowo, atau tidak ada sama sekali opsi itu? Bagaimana gambaran di internal PDIP sendiri, Mas Arya Bima? Gini Grace. Saya Mas Zaky dengan Demokrat, dengan Gerindra, dengan PKS, dengan Golkar yang mengevaluasi aturan per 5 tahun itu tidak tendensius di dalam kepentingan partai kita. Tidak tendensius di dalam kepentingan masing-masing figur. Itu tendensi kita membangun peradaban demokrasi ke depan. Nah, pada saat kita merumuskan seorang Ganjar, membicarakan Pak Mahfud MD, Pak Sandi, Pak AHY, ya, kemudian juga kandidat-kandidat Caimin, itu kan memang kita bermufakat, berbicara sesuai dengan aturan undang-undang yang ada. Ya. Nggak mungkin kita membicarakan sesuatu tidak didasari undang-undang. Ya. Undang-undang yang bikin itu undang partai politik sendiri. Masa kita negasikan sendiri, kita tidak percaya sendiri. Lah dulu ada yang namanya perubahan itu ada naskah akademik, kemudian kita juga mengundang kayak Pak Panggi ini untuk ngomong, kenapa 40 umur 40, karena kita ukur gubernur berapa tahun, karena kepala daerah berapa tahun. Ini kan simulasi yang tidak sempurna saya katakan. Tapi sudah punya gambaran-gambaran kita kematangan dan kedewasaan, beban volume tanggung jawab kewenangan dan tugas seorang presiden dan calon presiden seperti apa, itu kan yang dikatakan kewenangan keputusan politik. Nah, maksud saya tidak mungkinlah kita membicarakan sesuatu yang di luar konstitusi dan undang-undang. Bukan menutup Mas Gibran kita bisa calonkan sebagai wakil presiden. Berarti Mas Arya Bima, saya ingin tegaskan, kalau misalnya tanggal 16 Oktober besok diputuskan bisa, ini potensial karena ada 2 kemungkinan. Kalau diputuskan bisa cawapres itu adalah umur 35 tahun, seberapa besar peluang Mas Gibran dijadikan cawapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri? Sampai hari ini tidak ada pembicaraan itu. Sejauh mana kemungkinan di politik bukan tidak ada yang tidak mungkin, ya kan? Tetapi landasan konstitusi undang-undang kita berbicara batasan umur 40 tahun. Jadi kalau kita tidak membahas Mas Gibran, bukan Mas Gibran tidak berpotensi, tidak punya kualitas. Di tahun 2029 pasti dia akan mempunyai kemampuan sepertinya, tidak hanya Bapak cawapres, mungkin juga Presiden 2029 sesuai dengan aturan undang-undang. Sampai hari ini tidak ada pembahasan mengenai cawapresnya adalah Mas Gibran, karena konstitusinya memang tidak mengendaki demikian. Dan kalau itu hanya dibahas tanggal 16 kalau salah ya, Mahkamah Konstitusi akan 16 mengumumkan. Oktober nanti besok, hari Senin ya. 19 itu kan, ya kita ingin mempelajari betul bangunan argumentasi yang dalam rangka schooling politik bangsa kita. Dan saya percaya tidak ada kaitan, hal yang kait-mengkait antara hiruk pikuknya di Mahkamah Konstitusi ini dengan masalah capresnya Mas Gibran, apalagi rekayasa Pak Jokowi, karena PDI Perjuangan sekarang ini ditugaskan betul-betul mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Pemerintah ini mandat diberikan pada Pak Jokowi dan PDI Perjuangan untuk benar-benar berhasil. Kami tidak mau terganggu dengan hiruk pikuk Mahkamah Konstitusi yang mulai mereka-reka informasinya itu di bluffing ke media, seolah-olah bagaimana bentuk seorang sosok Jokowi yang demikian menginginkan keinginan menggunakan kekuasaan, itu sama sekali kami tidak percaya, dan tugas kami apapun tidak akan mencederai prinsip kami mengusung Pak Jokowi untuk selesai di tahun 2024. Baik,
Bang Herzaki, apakah sudah ada informasi kira-kira putusannya di rapat internal sekarang yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Maju? Ada Mas Ketum di sana, itu sudah ada informasi kira-kira yang terbaru apa, Bang Herzaki? Belum. Jadi belum. Kita tunggu saja ya, karena nanti begitu selesai ada kemungkinan akan ada pernyataan, mungkin bisa jadi pernyataan pers. Tapi kita tunggu situasinya di sana, karena kan ini kan berkaitan dengan strategi dan taktik juga gitu. Bagaimana pada juga tanggal 19 Oktober, lalu kemudian nanti menuju 14 Februari. Ini malam ini menjadi salah satu momen krusial. Kita akan bicara mengenai tadi cawapres, lalu bicara mengenai strategi pemenangan, kita bicara mengenai tim. Ya kan, bagaimana tim. Ada informasi Bang Herzaki, ada informasi katanya mau diumumin besok calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto. Benar informasi itu? Ya, saya belum dapat nih Pak. Tadi saya coba WA beliau, tapi handphone kan kalau di Kertanegara, di Kampat, setahu kami kan juga itu handphone dikumpul gitu. Ya, jadi ya kita tunggu saja lah. Bagi kami begini, ini mesti dilihat untuk urusan cawapres ya, atau capres. Kan capres sudah, sekarang cawapres. Ini janganlah kemudian, mohon maaf, kita terjebak dalam otak-atik gatuk gitu. Ya, ini yang menurut kami sangat berbahaya. Karena posisi cawapres ini posisi yang sangat strategis sebenarnya ke depannya. Karena bagaimanapun ya kita bisa melihat beliau ini secara konstitusi cawapres ini, kalau presidennya berhalangan, ya Pak Pres inilah yang akan menggantikan. Dan jangan lupa kita ini pemerintahan kita adalah presidensial, di mana presiden itu memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kita mesti lihat ya, suatu hal yang kerangka berpikirnya harus kita benahi dulu gitu loh. Nah, sehingga tentu kita yang mencari tokoh-tokoh terbaik. Tokoh-tokoh terbaik, siapa yang paling pas di sini. Mas Ahaye juga selalu menyampaikan, ya, people first atau rakyat yang utama. Nah, dalam memilih siapa capres, inilah menurut kami yang juga dibahas gitu. Jadi bukan sekedar siapa dapat apa atau siapa di mana, tetapi lebih penting lagi peran dan fungsi cawapres yang sangat strategis dan krusial. Apalagi kita tahu Mas Arya Bima pasti ingin dong pembangunan yang saat ini sudah berjalan dengan baik, apa yang sudah baik dari era Pak SBY, era Bu Mega, itu ada akselerasi di kepemimpinan selanjutnya. Ya kami yakini Pak Prabowo bisa membawa itu, Mas Arya Bima, tenang aja. Siapapun cawapresnya, kita meyakini Pak Prabowo akan bisa mengakselerasi pembangunan hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak Joko Widodo saat ini gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Baik, gitu, ini kita ya. berarti harus bersabar ini ya, menunggu hasil apakah malam ini putusannya atau diumumkan kapan, termasuk bacawa pres Pak Ganjar Pranowo juga kita nantikan lah, nanti diumumkan. Yang jelas akan mulai dibuka pendaftaran tanggal 19 Oktober sampai 25 Oktober sebagai batas akhir. Bang Herzaki, Mas Arya Bima, Bang Panggi, terima kasih sudah join di obrolan malam. Saya ucapkan terima kasih buat Anda, sehat selalu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton obrolan malam. Happy weekend. Saya Christian Grich, kita jumpa lagi Jumat depan. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita Satu. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.